Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Oke, belum ada pertandingan, nanti baru akan akhir pekan melawan Ipswich, tapi berita terbarunya ya Bruno Fernandes sudah kembali berlatih ke Carrington, ada fotonya gitu ya, dia sudah berfoto bersama-sama karena memang Bruno Fernandes dapat izin dari pelatih Portugal Roberto Martinez untuk tidak bermain di pertandingan tadi malam ya, 2 hari lalu ya. Jadi dia bisa pulang duluan gitu. Nah, kali ini gue akan membahas sesuatu yang ya biasa. United Identity itu kan selalu membahas dari sisi yang lain ya, bukan cuman FOMO ngikutin wah si Manchester United katanya mengincar lagi Jarrad Brian White ya elah. Udah berulang-ulang kali gitu. Terus Brian White tuh bekas dari Liga Belanda, katanya nggak mau, jangan kayak Ten Hag, incer-incer pemain yang pernah di Liga Belanda, Portugalisasi dong sekarang. Udah nggak Belandanisasi lagi, kok masih aja ngeluarin nama Jarrad Brian White. Ya itulah ya. Nah, jadi gini, awalnya itu gua itu ngelihat berita-berita transfer gitu ya. 40 juta, 80 juta pon. Terus episode sebelumnya kan gua memberikan bahasan bahwa sepertinya Ruben Amorim akan bekerja dengan budget yang minim. Ya, mungkin sih sampai akhir musim ini ya. Karena kan kita nggak tahu musim depannya gimana ya. Tergantung revenue-nya kita gimana, profit apa enggak, untung apa enggak, utang membengkak atau enggak. Nah, itu kan mesti diperhatikan gitu loh. Jadi, gua sampai bilang, ya lu hentikanlah mimpi lu ntar di Januari itu beli Gyökeres lah, jangan Bright White lah, siapalah pemain Sporting, itu kayaknya nggak akan terjadi. Nah, tapi kan pasti yang namanya bisnis dalam arti penambahan pemain, pengurangan pemain, itu kan harus berjalan. Makanya di episode sebelumnya gue bilang bahwa si Ruben Amorim ini akan melakukan proses assessment ya. Dalam arti mungkin sampai akhir musim ini assessment yang dia lakukan, assessment itu kan kayak apa ya? Kayak bikin ujian masuk, tes masuk gitu loh. Kayak nih anak gue mau tes masuk sekolah gitu kan, ada assessment gitu. Ya pasti yang berarti beberapa pemain yang akan mungkin nggak dipakai. Ya yang pasti sih yang habis kontrak ya. Kayak Lindelof, si Eriksen, dan juga mungkin Johnny Evans. Dalam arti habis kontrak, tapi sepertinya dari sisi usia, dari sisi kemampuan, dari sisi cocok apa enggak di sistemnya Amorim, itu kayaknya udah nggak bisa dilanjutkan. Sebenarnya Amad Diallo juga habis kontrak sih 2025. Cuman kan kemarin aja di latihan mengatakan bahwa Ruben Amorim paling impress dengan Amad Diallo gitu. Dan dia kan juga Amad Diallo juga membuktikan di lapangan penampilannya ya. Itu sih kalau itu sih bisa jadi lolos proses assessment gitu. Bukan bisa jadi, ya 100% lolos lah proses assessmentnya Amorim gitu. Nah, jadi dengan budget yang ketat gitu ya, tapi kan namanya klub gitu kan juga harus melakukan suatu perubahan-perubahan gitu. Gue jadi kepikiran seperti apa yang kemarin musim lalu dilakukan Madrid. Ketika dia mengkontrak awal dulu atau pre-kontrak terhadap Kylian Mbappe, sehingga pada saat musim panas yang kemarin nih, dia nggak keluar duit secara gede-gedean. Nah, sepertinya si Real Madrid ini mau melakukan sistem yang sama gitu loh. Strategi transfer yang sama, yaitu melakukan pre-kontrak dulu terhadap pemain-pemain yang kontraknya habis di 2025. Yang paling menonjol beritanya di Real Madrid itu mengenai Joshua Kimmich. Jadi Joshua Kimmich ini
habis kontraknya di 2025. Dan tampaknya si Real Madrid sudah melakukan approaching lah, pendekatan untuk melakukan pre-kontrak dulu. Jadi ya udah, lo gue kontrak dulu nih, tanda kontrak sekarang untuk lo join nanti di Juli 2025 setelah kontrak lo habis dengan klub lama lo. Itu kan ibaratnya sebenarnya lebih murah ya. Cost-nya lebih murah. Lo nggak bayar transfer ke klub, terus lo paling cuman ya gedein biaya transfer, lo kasih fee ke agent, sama lo kasih uang ke pemainnya gitu loh. Ya fee agent paling berapa sih? 2-3 juta ya, kalau 10 juta apa 5 juta pound atau 5 juta euro, plus dengan lo kasih ke si pemain ya 10 juta, berarti kan lo cuma cost 15. Sedangkan kalau lo beli ke klub, apalagi yang kontraknya masih sisa 2 atau 3 tahun sebelum habis, ya lo bisa di atas 50 juta gitu loh. Apalagi kalau yang beli klub-klub besar macam Real Madrid, Barcelona, Manchester United gitu loh. Nah, jadi ini gue bilang, gue punya feeling gitu ya. Ya feeling nggak ya? Ya secara logis sistematis juga sih, bahwa bisa jadi strategi kontrak awal ini mau dilaksanakan oleh Ineos gitu loh. Nah, terus kalau misalnya bicara pemainnya siapa aja, nah sebenarnya ada banyak. Beberapa pemain yang ya bisa lo bilang ini kontraknya habis lah di 2025, tapi dia belum ada pembicaraan lanjutan nih dengan klubnya itu sendiri. Ya ada nama, nah contoh lagi TAA, Trent Alexander-Arnold. Ini kan juga diincer Madrid nih. Kayaknya dengan pre-kontrak, dia tuh akan expire kontraknya di 2025. Kalau lo beli, harganya 70 juta pound. Ya. Terus ada beberapa nama seperti Leroy Sané-nya Munich, Mohamed Salah Liverpool, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Jonathan David, Homingson, Tottenham juga habis kontraknya, Kevin De Bruyne, Jonathan Tah, Virgil van Dijk pun juga termasuk. Nah, terus kalau buat Manchester United, kira-kira siapa nih pemain yang bisa kita pre-kontrak awal dulu gitu ya. Jadi bukan asal nyebut nama pemain, wah ini mau beli ini, enggak gitu loh. Kan kita lihat dari pertama kebutuhan dulu. Kalau misalnya dalam proses assessment ini tadi kan dua nama ya, gue rasa udah ketiga kecoret lah ya. Victor Lindelof, si Johnny Evans, sama Eriksen yang kemungkinan bisa jadi cabut karena kontraknya habis di 2025. Tapi gue rasa juga si Ruben Amorim akan assessment juga, dalam arti ya emang ada posisi-posisi yang perlu ditambahkan atau diganti. Kalau bicara tadi dua pemain bertahan yang sudah akan pasti pergi, berarti kan secara logis dan sistematis kita harus menambah satu back lagi. Jadi ada satu nama yang ini juga menjadi ya hot komoditi lah ya, di di bursa transfer, yaitu nama Jonathan Tah. Nah, jadi Jonathan Tah ini pemain Bayer Leverkusen ya, kontraknya akan habis di 2025 dan merupakan juga ya pemain kunci atas juaranya Bayer Leverkusen kemarin di Bundesliga. Ini kontraknya habis di 2025. Umurnya 28 tahun ya. Terus tinggi 195, tinggi juga ya. Kemudian posisinya adalah defender center back, pemain timnas Pantai Gading. Nah, ini seharusnya sih dia nggak masalah nih, karena dia akan bertemu dengan kompatriotnya Amad Diallo. Terus untuk gajinya, itu gajinya di Leverkusen ya kalau mau ukur dengan ukuran pemain MU sih kecil, cuman 54.000 euro atau sekitar mungkin 45.000 pound lah. Ya kalau ini pemain ditawar sama MU, oke deh, gue kasih gaji 2,5 kali lipat, 125.000 pound atau 150.000 pound. Ya, pagi pemain 2 umur 28 musim emas,
usia emas kan. Menurut lo dia mau nggak? Ya pasti dia mau. Nah, ini bisa jadi opsi ya. Nggak usah 150.000 lah, 125.000 pon lah. Ya dengan kata lain kan kita udah ngehilangin beban gajinya si Evan sama ini kan. Permasalahan cocok, gue rasa cocok ya, karena dia di sini nih bisa jadi back tengah kiri maupun back tengah kanan. Itu yang pertama, Jonathan Tah. Yang kedua, ada nama Jonathan juga nih, Jonathan David. Ini juga salah satu hot commodity. Jonathan David ini habis kontraknya dari Lille, Liga Prancis di 2025. Di 2025 yang dimana si Jonathan David ini berposisi sebagai center forward, ya, pemain dengan kebangsaan atau kewarganegaraan Kanada, bisa bermain sebagai center forward, bisa juga bermain sebagai second striker. Nah, ini kan yang gue bilang kalau 3-4-3-nya Ruben Amorim kan dia bisa yang 3 penyerang itu kan narrow kan, rapat kan. Nah, ini menurut gue sih bisa dipakai. Selain si Ruben Amorim mungkin meng-assess nih. Oh, ternyata emang kita kurang nih. Apakah nanti secara assessment mungkin ya Zirze nggak cocok, atau dilihat oh ya udah selama ini si Rashford yang jadi penghalang, ya gue jual aja Rashford lah besok, apalagi ngurangin gajinya 300.000 pon. Si Jonathan David ini sendiri gajinya di Lille itu cuma 37.500 euro atau sekitar 30.000 pound. Ya kalau dia dinaikin gaji, oke gue naikin gaji lo 100.000 pound plus gue kasih duit 10 juta main di MU, ya gue rasa sih dia tertarik gitu loh. Terus yang nama terakhir mungkin yang bisa jadi nama adalah Alphonso Davies. Nah, ini juga hot commodity nih. Real Madrid juga udah mulai ngedekatin nih Alphonso Davies nih. Alphonso Davies ini habisnya 2025 ya. Mungkin kalau misalnya memang dilihat kebutuhan untuk back sayap kiri ya, apalagi Malaysia mungkin masih agak lama prosesnya, atau lihat mungkin Mazraoui cocoknya di kanan, nggak cocok di kiri. Alphonso Davies ini bisa jadi alternatif. Cuman permasalahannya memang gajinya dia di Munchen memang udah cukup tinggi, 216.000 euro atau sekitar ya hampir 180 ya, 180.000. Tapi kalau dia bilang ya dikasih tantangan, apalagi cocok lah ya dengan 3-4-3-nya Ruben Amorim, cocok banget nih. Kasih gaji 200.000, 250.000 lah ya. I think sih dengan dia bisa bermain di Manchester United, dengan dia cocok di di Munchen kan dia juga jarang jadi starter kan sebenarnya. Ya bisa jadi menarik lah gitu. Jadi itu sih yang gue bilang, bahwa ya kalau memang tight budget gitu ya, selain dengan Januari nanti mungkin cuma bisa pinjem gitu ya, atau tuker gitu. Ya Ineos sudah bisa mempersiapkan dari sekarang nih strategi pre-kontrak itu, kontrak awal itu, dengan pemain-pemain yang gue rasa 3 tadi bisa menjadikan opsi. Ya kalau lo ada usulan nama ya gitu, silakan tuh saya di kolom komen. Oke? Sampai itu aja di bahasan kali ini, bahasannya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.